Selamat pagi. Tak terasa ini sudah pertemuan ke-14. Sebentar lagi ujian akhir semester. Mudah-mudahan semuanya sehat. Karena habis ini tinggal satu pertemuan. Ini pertemuan ke-14. Nanti di pertemuan ke-14 ini juga nanti akan ada tugas terakhirmu sebelum kamu mengerjakan soal-soal nanti di ujian akhir. Ini pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang peran misionaris memperkenalkan fasilitas kesehatan di Tanah Batak. Saya full screen. Ini pertemuan ke-14 mata kuliah kita, Sejarah Peradaban Kristen. Ini capaian pembelajaran lulusan. Untuk lanjutnya nanti bisa kamu lihat di RPS yang masing-masing sudah kita punya. Ini keterampilan umum, hal-hal yang harus kita kuasai selama kita menjadi mahasiswa. Dan ini capaian pembelajaran mata kuliah. Ini sangat penting karena mata kuliah ini tentang sejarah peradaban Kristen. Mata kuliah ini diharapkan kita akan memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nanti kemudian ini akan berakhir menjadi tulisan sejarah yang kita sebut sebagai historiografi sejarah peradaban Kristen. Jadi tugas ini nanti akan membantumu dalam bentuk saya nanti akan kita lihat ke sana tugas kita bagaimana kita menggunakan data-data sejarah untuk menghasilkan produk dari perkuliahan ini. Nah, ini kemampuan kita diharapkan nanti kita bisa memahami peran misionaris mengembangkan kesehatan di Tanah Batak. Lalu ini mata kuliah ini juga mengharapkan mahasiswa akan sangat berperan aktif untuk tiga bagian ini, memahami, menganalisis, dan juga mampu memahami kondisi kesehatan orang Batak sebelum dan sesudah misionaris memperkenalkan medis modern di Tanah Batak. Ini yang kita bahas dalam pertemuan ini. Ada 4 hal yang harus kita bahas. Kondisi kesehatan di Tanah Batak sebelum pembukaan sarana kesehatan modern di Tanah Batak. Terus yang berikutnya ada dokter perintis misionaris pertama. Ada juga apa kira-kira yang terjadi bila orang Batak sakit sebelum diperkenalkannya medis modern. Dan apa kemudian yang terjadi ketika mereka sudah mengenal pengobatan modern yang diperkenalkan oleh misionaris. Dan yang terakhir nanti itu ada gerakan misi, kebatakan, kesehatan, dan kekristenan. Kita mulai. Ini peta Tarutung tahun 1907. Kita bisa melihat itu yang tanda-tanda hijau, itu tanda-tanda rumah-rumah penduduk. Kalau kita memperhatikan peta ini penduduknya bisa disebut masih jarang, masih sedikit. Itu terlihat dari rumah-rumah yang berjarak, lalu juga tumpukan-tumpukan rumah itu sebenarnya juga masih sangat sedikit. Ini sangat bisa dipahami karena ini tahun 1907. Ada seorang profesor ilmuwan pernah berkunjung ke Tanah Batak. Dia mengunjungi beberapa daerah di Tanah Batak, salah satunya adalah Tarutung yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Namanya Profesor Nguyen Huis. Jadi dia mengatakan begini terhadap orang Batak yang ada hubungannya dengan kesehatan. Tampaknya suku ini, maksudnya suku Batak, tidak mengerti apa-apa tentang komposisi dan kesehatan tubuh mereka sendiri atau aktivitas hidup mereka sendiri. Mereka masih sangat jauh dalam memahami penyakit mereka. Orang Batak sama sekali tidak memahami gagasan kesehatan. Kenapa Nguyen Huis mengatakan ini? Mari kita lihat ini. Ini salah satu buktinya. Kalau kita perhatikan rumah ini rumah salah satu di perkampungan di Tarutung. Rumahnya tidak punya jendela, hanya satu pintu di dalam. Lalu kalau ini dibuka, tidak ada kamar di dalam. Jadi dia utuh. Satu kesatuan, di situ dapur, di situ ruang untuk bertamu, di situ juga ruang aktivitas sehari-hari, dan di situ juga nanti memasak. Bisa kita bayangkan kalau ada asap dari dapur, jadi semua nanti akan mengumpul di ruangan itu. Itu akan menyebabkan sesak napas karena memang ventilasinya tidak lancar. Lalu yang berikutnya ini, dalam pengamatan Nguyen Hughes juga ini sangat diperhatikan, ada kolong rumah. Kolong rumah ini
di tulisan buku Nguyen Hughes ini, saya kutip dari buku ini, dia mengatakan begini, coba dibayangkan apa yang akan terjadi bila hujan deras turun. Ini ada kolong, biasanya orang Batak akan membuat ternaknya di bawah ini. Ada babi, ada anjing, ada ayam. Kalau di daerah Toba, di Bali gini, rumahnya lebih tinggi. Di sana bahkan ada kerbau di bawah. Jadi bisa kita bayangkan kalau hujan turun, bercampurlah di situ kotoran babi, kotoran anjing, kotoran ayam, atau di beberapa tempat campur juga menjadi kotoran kerbau. Nah, sementara sanitasi atau daerah-daerah yang untuk membuang air di perkampungan itu tidak tersedia dengan baik. Jadi ada tumpukan-tumpukan campur baur di situ. Ini yang dimaksud oleh Nguyen Hughes sebagai orang Batak sama sekali tidak memahami gagasan kesehatan. Ini terjadi boleh disebut sebagai era-era sebelum misionaris tiba di Tanah Batak sekitar 1863. Lalu coba kita lihat, ini fasilitas kesehatan pertama di Tarutung. Ini dibangun pada tahun 1900. Coba kita lihat, di sini ada orang Eropa, ini dokter orang Eropa. Lalu ada juga anak-anak ini, anak-anak sangat banyak. Ada juga ibu-ibu dan beberapa suster juga ada. Dan ada bapak-bapak. Inilah pasien yang berobat di klinik. Ini klinik pertama yang berdiri di Tarutung tahun 1900. Letaknya di Pearaja. Sekarang Pearaja itu menjadi kantor pusat HKBP. Kalau kita lihat, ini kantor Pearaja, saya kembali ke atas. Ini kantor Pearaja. Ini Pearaja. Ini Pearaja, komplek Pearaja. Ini diambil fotonya tahun 1930. Sebelum ini berdiri, klinik itu sudah ada. Ini sudah belakangan muncul. 30 tahun kemudian, ini tahun 1900 tadi itu yang klinik itu. Kita kembali ke klinik itu. Misionaris kemudian membangun klinik ini. Jadi dari 1863, dibutuhkan sekitar 30 tahun bagi misionaris untuk membangun klinik pertama di Tanah Batak. Dan inilah kliniknya. Yang melatari misionaris membangun ini ada beberapa hal. Yang pertama, penyakit menular. 1860 sampai 1930, bahkan sebelum 1860, Tanah Batak itu dilanda bencana besar, penyakit menular yang sangat masif, sangat besar, hampir di seluruh Tanah Batak. Dan tidak di Tanah Batak saja sesungguhnya, hampir di seluruh daerah Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia yang sekarang. Ada penyakit menular, ada cacar, ada kusta, ada kolera, ada disentri. Ini penyakit yang sangat mematikan dan berhasil atau menewaskan ribuan orang Batak saat itu. Lalu kemudian faktor berikutnya yang dilihat misionaris, rumah orang Batak yang tidak higienis ini juga nanti akan menyebabkan ini. Kematian anak-anak dan ibu melahirkan sangat tinggi. Ada beberapa hal, ada beberapa jenis kematian tentang ibu dan anak-anak. Pertama itu anak-anaknya ada yang meninggal ketika lahir tapi ibunya hidup. Ada juga yang bersamaan meninggal, anaknya mati, ibunya juga meninggal. Ada juga yang ibunya meninggal, anak-anaknya hidup. Untuk yang terakhir ini ada didirikan belakangan hari, ada didirikan misionaris rumah penampungan khusus untuk anak-anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Lalu yang berikutnya juga yang menyebabkan kematian orang Batak sangat tinggi itu di saat itu selain penyakit menular, lalu juga rumah Batak yang tidak higienis, ada pola asuh orang tua yang buruk. Jadi setelah anak lahir, selamat, anaknya selamat, ibunya juga sehat, ibunya biasanya atau keluarga orang Batak biasanya mengasih ASI disertai dengan nasi keras. Jadi anak-anak di hari pertama itu sudah dikasih nasi keras, bukan bubur. Kalau era modern sekarang sudah sangat paham tentang itu bahwa usus bayi itu belum bisa mengkonsumsi misalnya lebih dari 150 mili susu. Jangankan 200 mili. Tidak bisa apalagi nasi keras.
Jadi pengetahuan orang tua terhadap pola asuh anak saat itu juga masih sangat terbatas. Inilah kemudian yang melatar belakangi misionaris mendirikan fasilitas kesehatan ini, klinik 1900. Kita bisa bayangkan tahun 1900 sudah ada klinik sebesar ini dan sebagus ini di Tanah Batak. Ada seorang dokter misionaris, ini bisa disebut dokter pertama di Tanah Batak. Dia ini bukanlah misionaris, tapi dia dokter yang dipekerjakan oleh misionaris untuk bekerja di Tarutung. Namanya Johannes Linker. Rumah sakit pertama itu di Tarutung didirikan sekitar 1905. Itu rumah sakit yang sekarang. Jadi Johannes Linker ini dokter pertama yang ada di situ. Ada satu lagi namanya Julius Kreber. Saya sudah menulis tentang mereka berdua, nanti bisa saya share setelah kelas ini selesai. Silahkan dibaca. Yang membuat Johannes Linker menarik bagi saya adalah, selain dia dokter misionaris pertama di Tarutung, dia berbeda dengan misionaris pada umumnya. Kalau misionaris pada umumnya, mereka sangat anti dengan datu. Datu itu bahasa Indonesianya dukun. Ini datu. Ini namanya batu amaloting. Yang satu ini saya tidak bisa melacak namanya, tapi ini Datu Amaloting. Ini Johannes Linker. Dari segi postur tubuh kita sudah bisa lihat ini Johannes Linker. Jadi dia tidak anti dengan datu, tidak anti dengan pengobatan orang Batak. Berbeda dengan misionaris. Misionaris menganggap datu itu kafir. Heiden bahasa Belandanya. Jadi mereka menganggap segala sesuatu yang tidak Kristiani itu kafir. Termasuk alat-alat yang mereka gunakan. Ini ada laklak. Bagi orang penginjil yang misionaris, laklak lalu kemudian alat-alat yang digunakan oleh datu itu harus dimusnahkan ketika mereka sudah memilih menjadi Kristen. Atau yang bukan datu pun ketika mereka masuk menjadi Kristen, mereka akan disuruh untuk membuang semua benda-benda itu. Nah, Johannes Linker malah kebalikannya. Dia menjumpai datu, dia bercakap-cakap, dia berdiskusi, bahkan bersahabat. Johannes Linker ini bersahabat dengan Datu Amaloting ini. Ini Datu dukun besar di Silindung, di Tarutung saat itu. Ada pernyataan dia yang menurut saya sangat menarik untuk kita dengarkan. Saya menghormati nilai-nilai agama mereka, kata Johannes Linker. Apa yang perlu kita lakukan adalah berempati. Jadi untuk beberapa hal ini yang membedakan dialah dengan misionaris pada umumnya. Makanya tidak berlebihan kemudian bila dikatakan misionaris pada masa awal berada di Tanah Batak bertindak sebagai tenaga medis daripada menjadi penginjil. Maksudnya Injil yang dibawa oleh misionaris ke Tanah Batak tidak serta-merta dimulai dari penginjilan itu sendiri. Tapi yang mereka lakukan pertama sekali, mereka perkenalkan pertama sekali adalah pengobatan. Jadi mereka membawa obat, baru kemudian mereka menjelaskan tentang Injil. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Injil diperkenalkan lebih duluan, tapi dari data-data sejarah yang berhasil saya lacak, bahkan pengakuan misionaris sendiri pun di laporan-laporan majalah yang mereka tulis setiap tahun, pengobatanlah yang duluan mereka perkenalkan, baru kemudian penginjilan. Ah, ini setelah klinik itu dibangun yang 1900 ini, dirasa sudah tidak memenuhi lagi untuk menampung semua pasien. Jadi tahun 1905 ini dibangunlah rumah sakit pertama di Tarutung. Ini gedungnya. Kalau kita perhatikan gedung-gedung ini, untuk beberapa gedung ini masih ada sampai sekarang di rumah sakit. Sekarang sudah Rumah Sakit Umum Negeri Tarutung. Kalau kita ke sana ini masih bisa kita jumpai yang ini. Ini di foto tahun 1920 masih proses pembangunan, tapi aktivitas medis sudah berjalan. Ini juga tampak dari sisi lain. Ini di bagian atas rumah sakit. Kalau kita sekarang ke Tarutung, ini di bagian atasnya itu. Kalau nggak salah sekarang sudah akper di daerah di lokasi ini. Ini
fotonya ini saya ambil dari KITLV, sudah bisa diakses. KITLV sudah menyediakan foto-foto lama mereka untuk bisa diakses umum. Kemudian yang menarik adalah ini misionaris sangat sadar betul bahwa pekerjaan dokter itu harus dibantu oleh fasilitas perumahan. Jadi 1930-an itu misionaris sudah membangun perumahan khusus untuk dokter. Ini rumahnya. Jadi ada beberapa rumah, ini ada sekitar 5 rumah yang dibangun itu. Dan semuanya dokter yang ada di sini adalah dokter orang Eropa. Salah satunya adalah Johannes Linker. Jadi Johannes Linker tinggal di sini. Dan Julius Kreber. 2 dokter pertama di rumah sakit Tarutung yang di sini. Nah, jadi mereka tinggal di sini. Mereka paham, misionaris paham bahwa aktivitas kedokteran itu harus didukung fasilitas-fasilitas yang begini. Nah, kita kembali sedikit ke belakang. Sebenarnya pengobatan yang diperkenalkan di Hindia Belanda itu pertama sekali bukan diinisiasi oleh misionaris, tapi pemerintah. Namun, pengobatan yang dilakukan itu dikhususkan untuk orang Eropa dan untuk militer. Awal sekali memang dikhususkan untuk militer karena orang-orang Belanda yang datang ke sini biasanya militer. Tapi seiring waktu semakin banyak orang Eropa yang datang, dibuka juga lah khusus untuk militer dan khusus untuk Eropa. Inilah kemudian yang menyebabkan orang-orang pribumi dalam hal ini orang-orang Batak, orang Belanda dulu menyebutnya pribumi, makanya saya juga mempertahankan penyebutan itu pribumi, tidak terlalu atau sulit menerima itu. Mereka merasa kok ada yang berbeda dengan ini. Pengobatannya kok hanya untuk orang Belanda. Ada pemisah antara orang, pengobatan itu menjadi pemisah antara orang Eropa dengan orang pribumi. Makanya pelayanan kesehatan ini dipandang diskriminatif. Ada orang yang mengatakan ini wujud dari rasisme. Maka pasien kerap kecewa, mengeluh atas pelayanan yang mereka terima. Di sisi lain, pemerintah ingin menghilangkan pengobatan tradisional. Jadi ada kontradiksi sesungguhnya. Di satu sisi mereka menutup ruang pengobatan mereka untuk orang pribumi, tapi di sisi yang lain mereka ingin menghilangkan pengobatan tradisional. Mereka menyebutnya pengobatan tradisional, pengobatan yang dilakoni selama ini oleh orang-orang pribumi. Penolakan terhadap pengobatan Eropa itu, selain yang sudah disebutkan tadi itu, ada beberapa hal. Kenapa orang-orang pribumi enggan untuk menerima budaya medis orang Eropa? Pertama, hampir semua rumah sakit yang dibangun atau klinik yang dibangun oleh pemerintah itu lokasinya ada di kota. Jarak dari desa ke kota, kalau zaman sekarang sudah sangat dekat, hanya tinggal naik mobil, setengah jam selesai dan nyampe. Tapi untuk perjalanan setengah jam naik mobil sekarang, itu bisa ditempuh selama 1 hari penuh zaman dulu. Jadi dari desa ke kota itu sangat jauh. Kita bisa bayangkan misalnya kalau ada istri saya misalnya sedang hamil tua, sudah mau melahirkan, lalu saya tandu pergi ke kota untuk bersalin, barangkali di tengah jalan tidak sampai bayinya sudah lahir karena pendarahan, maka akan meninggal. Faktor berikutnya, biaya pengobatan yang sangat mahal. Kantong orang-orang pribumi itu tidaklah sanggup untuk membeli obat-obat Eropa. Dan yang ketiga, kita tidak bisa melupakan bahwa dukun itu memainkan peran yang sangat besar dalam hal kesehatan bagi orang Batak sebelum dunia medis modern diperkenalkan. Istimewanya dukun ini, setiap orang kalau berobat ke mereka itu tidak perlu mengasih uang, tapi bisa dibawa ternak, hasil ternak, lalu kemudian hasil pertanian. Barangkali zaman dulu itu ada yang berobat membawa atau menarik-narik seekor babi, atau membawa ayam, atau membawa beras, atau membawa padi, dan yang lain-lain, pisang. Jadi dukun itu kalau orang Batak berobat dulu, mereka membawa hasil pertanian dan hasil peternakan. Dalam kondisi beginilah kemudian misionaris di Tarutung, di Tanah Batak, membaca situasi ini dengan sangat baik. Lembaga-lembaga misionaris, bukan hanya di sini sebenarnya, di Kalimantan juga demikian, di Papua juga demikian, bahkan di Jawa juga demikian,
mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada orang miskin, kepada masyarakat miskin. Biaya berobat beberapa beberapa rumah sakit memang masih membuat obatnya berbayar, tapi biasanya misionaris menggratiskan obat-obat yang mereka sediakan. Ini murni didanai oleh dana dana Zending yang mengutus mereka ke Hindia Belanda, yang mengutus mereka ke Tanah Batak. Kalau di Tanah Batak yang namanya yang mengutus itu RMG. Lalu coba kita kembali kita hubungkan antara bagaimana orang Batak dulu sebelum mereka diperkenalkan pengobatan modern. Untuk wilayah Batak sebelum kedatangan medis, tadi sudah saya singgung di depan, pengobatan terhadap orang-orang sakit itu dilakukan oleh datu atau dukun, temannya Johannes Linker tadi. Namun, seiring waktu, praktek pengobatan tradisional itu berhasil dihilangkan oleh tenaga medis misionaris. Setiap kali penginjil dan setiap kali tenaga pribumi yang sudah dilatih oleh penginjil mengadakan kunjungan pastoral ke desa-desa, mereka selalu membawa obat-obatan seperti tablet kina untuk penyakit malaria, salep untuk berbagai penyakit kulit, dan juga untuk obat-obatan lainnya. Misionaris itu membekali dirinya dengan pengetahuan pengobatan tropis Asia. Obat yang dari Eropa itu sangat mahal harganya. Belum lagi kalau itu dikirim ke Hindia Belanda, selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, itu juga membutuhkan waktu yang lama. Karena dari Eropa biasanya itu bisa ditempuh selama 30 hari untuk tiba di Hindia Belanda. Nanti di Hindia Belanda naik transportasi lagi ke daerah Tanah Batak. Jadi cukup lama. Jadi mereka sebelum datang ke Tanah Batak, mereka dibekali tentang pengobatan-pengobatan tropis. Makanya mereka ketika berkunjung, mereka akan memanfaatkan hasil-hasil alam atau apa yang ada di alam. Saat ini kita menyebutnya dengan obat herbal. Mereka juga melatih tenaga-tenaga pribumi. Ada pendeta, ada evangelis, ada guru jendi. Mereka melatih mereka untuk pengobatan-pengobatan dasar menolong orang-orang sakit. Tidak heran kemudian banyak penginjil yang laki-laki. Dan memang hampir semua penginjil yang dikirim ke Tanah Batak itu laki-laki. Banyak penginjil laki-laki itu membantu persalinan perempuan. Jadi penginjil itu membantu ibu melahirkan, ibu-ibu orang Batak. Mereka melakukan itu berkunjung ke desa-desa. Mereka sangat militan soal itu. Melalui pelayanan penyembuhan berbagai penyakit dengan metode kesehatan dari Eropa, masyarakat Batak mengenal suatu pendekatan baru, menyembuhkan penyakit yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para datu. Jadi, apa yang dimanfaatkan oleh datu yang akar-akaran itu juga dimanfaatkan oleh misionaris, tapi menghilangkan magis dari akar-akar itu. Mereka betul-betul menganggap alam itu menyediakan obat untuk penyakit, dan itulah yang mereka mereka pelajari betul. Ini yang kita sebut dengan pengobatan herbal zaman sekarang. Jadi pengobatan herbal zaman sekarang itu udah dikenal oleh misionaris tahun 1900-an. Bahkan ketika mereka baru pertama datang 1860-an, orang Batak sudah sangat lama mengenal pengobatan herbal. Inilah kemudian yang membuat orang Batak itu sangat antusias. Mereka melihat setiap hari itu bertambah orang yang sembuh, setiap hari bertambah orang yang sembuh, setiap hari orang bertambah yang sembuh. Jadi ada tingkat kesembuhan penyakit yang jauh lebih tinggi yang disediakan oleh pengobatan modern ketimbang pengobatan yang dilakukan oleh Datuk. Ini tadi pendirian eh, klinik pertama itu. Tadi kita juga sudah singgung tentang Julius Kramer dan Johannes Linker. Karena penduduk Tarutung itu kita bisa menyebut Tarutung zaman itu dulu sudah sebagai kota, tempat rumah sakit Jending itu berdiri. Jarak antara Tarutung dengan daerah-daerah di sekitarnya itu sangat jauh. Berbukit,
dan jalan ke sana juga masih jalan setapak. Untuk itu tahun 1910-an RMG mendirikan rumah sakit pembantu di beberapa daerah. Nanti juga kita lihat di Samosir juga berdiri 1910-an. Ada bentuknya klinik, ada juga bentuknya pengobatan biasa. Tapi yang menarik dari sini adalah setiap daerah itu biasanya dicirikan oleh tiga hal. Kalau Zhending mendatangi daerah tersebut, pertama mereka akan mendirikan gereja, lalu kemudian mereka akan mendirikan sekolah, lalu mereka mendirikan rumah sakit atau klinik atau poliklinik atau balai pengobatan. Tiga tiga inilah yang disebut sebagai pargodungan oleh misionaris. Jadi ada tiga dalam pargodungan itu. Ada gereja, ada fasilitas pendidikan, dan ada fasilitas kesehatan. Makanya kalau kita lihat sekarang gereja-gereja HKBP, hampir semua gereja HKBP di daerah Silindung atau baknya di daerah Tanah Bata itu, di sampingnya itu sekolah. Itu sudah dipastikan itu sekolah Zhending. Itu sekolah HKBP. Meski kemudian di beberapa tahun terakhir ini sudah banyak menjadi negeri. Barangkali ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan itu kenapa HKBP tidak bisa mempertahankan sekolah itu. Tapi itu sudah pasti daerah pergodungan zaman dulu. Dan biasanya juga gereja itu tidak hanya sebatas digunakan untuk kebaktian, untuk menyembah Tuhan. Tapi gereja juga difungsikan sebagai klinik itu sendiri. Di gereja dikumpulkan orang-orang sakit lalu nanti di situ diobati. Dan dari Tarutung biasanya rutin datang dokter ke daerah-daerah itu. Dan di sana juga dipastikan bahwa di situ ada satu orang sebagai penanggung jawab untuk tinggal di daerah pergodongan itu. Dan ada tenaga-tenaga pribumi yang sudah dilatih untuk pengobatan-pengobatan itu yang tinggal di sana. Ini di Samosir ada di beberapa tempat, ada 3 tempat yang dibangun. Ini pasti setelah 1910-an. Kalau tidak keliru, Zhending datang ke Samosir itu sekitar 1909. Jadi ada di 3 tempat, ada di Nenggolan, ada di Pangururan, ada di Ambarita. Saya sudah pernah ke Nenggolan di rumah sakit itu dulu yang dibangun itu. Cuma kondisinya sekarang memprihatinkan, tidak terlalu menggembirakan. Sekarang yang menghuni rumah sakit itu sudah bebek-bebek, ada kubangan di situ. Sepertinya rumah sakit itu tidak berfungsi lagi karena sudah sangat kumuh, kumal, dan tidak ada lagi pasien yang berobat ke sana ketika kami ke sana. Ini mungkin sesuatu yang sangat disayangkan, padahal dulu di Samosir itu mereka orang Batak di sana sangat terbantu dengan adanya rumah sakit itu untuk mengusir cacar, kolera, disentri, dan kusta. Nah, ini saat disentri menyerang orang Batak 1909, rumah sakit misi Piaraja itu penuh dengan pasien. Ini tahun 1910 sudah ada 61.108 pasien yang berobat ke situ. Dari antara itu sebanyak 204 dilakukan operasi. Jadi sudah ada fasilitas operasi saat itu. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada dokter sedang mengoperasi. Setelah 10 tahun pertama keberadaannya, sekitar 343.000 pasien telah diobati. Berarti ini sekitar 1920-an sudah ada sekitar 343.000 pasien telah diobati. Ini jumlah yang menurut saya sudah cukup banyak saat itu. Ini juga membuktikan bahwa betul saat-saat itu memang penyakit-penyakit yang menular itu sangat banyak. Kita bisa lihat dari jumlah pasien yang sangat banyak ini. 343.000 dalam 10 tahun. Kalau kita bagi 10, kira-kira berapa? 34.300 per tahun yang berobat. Nah, coba kita lihat ini data-data yang saya kumpulkan dari beberapa koran. Tahun 1929, jumlah pasien yang berobat ke Rumah Sakit Misi Piaraja lebih dari 40.000 pasien. Sementara di Rumah Sakit Misi Balige sebanyak 14.000 pasien. Rumah Sakit Balige itu juga rumah sakit misi. Sekarang juga masih ada, masih sangat banyak gedung-gedung lama yang bertahan. Ini didirikan tahun 1928. Jumlahnya sangat tinggi untuk pasien yang berobat. 2 tahun kemudian, tahun 1931,
jumlah pasien yang berobat di 2 rumah sakit ini 69.000 yang rawat jalan, 9.700 orang yang rawat inap, lalu ada 1.000 operasi, dan ada 600 persalinan yang terjadi. Ini kita bisa bayangkan betapa padatnya rumah sakit itu. Jadi ada peningkatan setiap tahun. Ini foto-foto orang-orang ini penyakit kusta. Ini ada foto yang di tengah ini memang fasilitas jamban orang Batak itu tidak ada. Ini ada anak. Jadi orang Batak zaman dulu itu begitu. Kalau mereka mau buang air besar, ini karena ini masih anak-anak, dia nanti cukup buka pintu, lalu ini jongkok di tangga, lalu di bawah itu sudah ada babi menampung. Saya juga masih mengalami ini waktu kecil di kampung kami itu tahun-tahun berapa itu masih kecil, saya masih ingat yang begini, tapi bukan di tangga tapi langsung di tanah. Nah, ini gambar ini foto-foto penyakit kusta yang diasingkan. Penyakit kusta yang diasingkan itu biasanya dicari satu tempat yang jauh dari perkampungan, lalu mereka akan diantar jauh ke situ, lalu nanti akan ada yang mengantar makanan, bisa per 3 hari atau kadang bisa per minggu, atau bahkan dibiarkan meninggal begitu saja tidak diperhatikan karena mereka takut untuk menular. Nah, ini dari semua yang kita terangkan tadi itu, tahun 1930-an itu misionaris itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan pertama sekali adalah penyebaran Injil, lalu kemudian mengkristenkan orang Batak. Jadi tahun 1930-an terdapat penambahan jumlah orang Kristen sekitar 5.000 hingga 10.000 setiap tahun. 2 tahun kemudian tercatat sudah 300.000 orang Batak menjadi Kristen. Ini jumlah yang sangat fantastis, ada 5.000 sampai 10.000 orang setiap tahun. Jadi ini faktor langsung yang disebabkan oleh pengobatan yang diterima oleh orang Batak. Tahun 1939, kedua rumah sakit yang di Piaraja itu ada di Tarutung, dan yang di Bali itu sudah memiliki fasilitas tempat tidur yang cukup lumayan banyak. Itu ada 550 tempat tidur. Artinya 550 pasien sekaligus bisa berobat. Ini jumlah tempat tidur yang sangat banyak. Ini juga menandakan bahwa jumlah tempat tidur semakin banyak, berarti jumlah orang sakitnya juga banyak. Kita belum menghitung tadi yang rawat jalan. Rawat jalan biasanya sangat banyak. Rawat jalan itu artinya mereka datang berobat, lalu diobati, ada yang disuntik, lalu diizinkan pulang. Ini kita lihat ini seorang suster, ini bekerja di rumah sakit, ini tinggal di rumahnya. Lalu ini ada aktivitas dokter Eropa. Kalau kita perhatikan ini tenaga pribumi, ini orang Batak, sudah ada yang menjadi tenaga medis. Johannes Linker yang kita sebut di atas itu, dia sangat berperan besar dalam mendirikan apa yang kita sebut sekarang sebagai Akper, Akademi Perawat. Jadi ada 2 Akper besar zaman itu, ada satu di Tarutung, ada satu di Balike. Johannes Linker lah yang mendirikan itu. Dan Johannes Linker lah kemudian yang membuatkan modul pengajaran, hampir semua pelajaran yang mereka pelajari itu ditulis oleh Johannes Linker. Saya tidak berhasil melacak modul-modul itu, tapi katanya modul itu masih ada di satu tempat di perpustakaan di Belanda. Masih ada modul itu, masih tersimpan dengan baik. Mungkin nanti bisa kita cari apa kira-kira beda modul kesehatan di tahun 1930 dengan 2020-an. Pasti sangat berbeda. Kompleksitas penyakit itu sangat berbeda. Para dokter yang ada di Tarutung dan ada di daerah Tanah Batak sebenarnya tidak luput juga dari penyakit menular itu. Diberitakan atau dilaporkan dalam beberapa surat kabar, beberapa dokter misionaris itu meninggal dunia karena beberapa orang dari mereka itu pernah dapat kolera, disentri, cacar, TBC, kusta. Jadi ada memang dokter-dokter misionaris yang meninggal. Jadi mereka juga harus bertarung nyawa untuk itu. Ah, ini sebagai penutup dari perkuliahan ini, selain menyebarkan Injil,
dan menjadikan orang Batak Kristen. Hal besar lain yang dilakukan oleh RMG di Tanah Batak adalah mengenalkan higienitas, mengenalkan pengobatan modern, dan juga melatih orang Batak menjadi tenaga medis. Orang Batak yang bekerja di rumah sakit misi itu mendampingi orang-orang Batak yang lain yang sudah bekerja menjadi guru, bekerja menjadi pendeta. Jadi yang dilakukan oleh misionaris pertama adalah memperkenalkan kesehatan, lalu kemudian memperkenalkan Injil. Ini menurut saya kunci utama kenapa kekristenan di orang Batak itu diterima, lalu berkembang sangat besar. Pengobatan modern yang diperkenalkan oleh misionaris itu sangat besar perannya untuk menunjang itu. Ada pertambahan jumlah orang Batak, jumlah orang Batak menjadi Kristen setiap tahun. Setiap tahun meningkat, setiap tahun meningkat. Ketika Injil atau ketika RMG belum datang ke Tanah Batak, nyaris obat yang mereka terima itu berasal dari dukun. Nyaris semua pengobatan yang mereka itu berasal dari dukun. Jadi bisa kita bayangkan untuk semua jenis penyakit menular hanya diobati oleh dukun yang tidak dilengkapi dengan kemampuan medis untuk mendiagnosa misalnya. Nah, saya pikir sudah cukup jelas semua penjelasan ini untuk melengkapi atau untuk melengkapi pemahaman teman-teman semua. Saya sudah menyediakan tugas. Ini kita tugas atau kelas ini silahkan nanti membagi kelompok. Kita harus riset mini ke lapangan. Silahkan diskusikan bentuk kelompok. Satu kelompok itu berisi 5 orang, beranggotakan 5 orang satu kelompok. Nanti diskusikan bagaimana nanti kalian kapan berkunjung ke rumah sakit umum di Tarutung. Itu rumah sakit RMG pertama. Gedung-gedungnya masih ada sampai sekarang. Lalu amati rumah sakit itu. Bila perlu bertanya ke pihak rumah sakit, kira-kira gedung-gedung mana yang masih bertahan di rumah sakit itu. Kalau masih bertahan, kira-kira apa yang dilakukan pihak rumah sakit untuk mempertahankan itu. Karena itu terbuat dari kayu, dari semen, pasti ada sesuatu yang dilakukan. Atau coba tanyakan, gedung-gedung lama yang sudah tidak bertahan, kenapa tidak bertahan? Buatlah video tidak lebih dari 5 menit dari kunjunganmu tersebut. Jadi nanti setelah kelompoknya terbentuk, diskusikan kira-kira apa alat-alat yang kalian butuhkan untuk merekam itu. Kalau mau menggunakan aplikasi nanti untuk mengedit itu sangat baik. Gunakan semua fasilitas teknologi, gunakan semua aplikasi teknologi yang tersedia supaya nanti hasil kunjunganmu ke sana. Jadi kalian nanti berkunjung ke sana sembari merekam. Bisa dalam bentuk vlog. Vlog artinya kalian ada muncul di video, atau bisa juga nanti tidak dalam bentuk vlog seperti video umumnya. Aturlah sedemikian rupa sehingga dia kelihatan menarik. Setelah videomu selesai, kamu dibebaskan untuk mempostingnya di YouTube. Nanti diskusikan YouTube siapa yang akan digunakan, atau buatkan nanti YouTube khusus untuk mata kuliah ini bisa, atau pinjam punya temanmu, salah satu dari anggota kelompokmu. Kirim videomu ke situ, atau kalau sudah dia ada di YouTube, nanti kirim linknya ke saya, bisa ke email atau bisa ke WA saya pribadi. Atau dalam bentuk video yang sudah teredit, kirimlah ke saya ke purbadian@gmail.com, ini email saya, nanti dicatat saja. Lalu kamu punya waktu sekitar 2 minggu untuk mengerjakannya, dari 11 sampai 23 September. Jadi saya sudah menerima 23 September semua tugas itu. Sekali lagi yang harus diperhatikan, berkunjung ke sana, lalu kemudian tentukan dulu apa kira-kira, buat dulu skenarionya, timeline tugasnya, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama, siapa yang dikunjungi, siapa yang melakukan wawancara, siapa yang merekam, siapa yang mengedit, siapa yang mendesain tampilan, lalu YouTube siapa. Diskusikan semua itu, supaya tanggal 23 September nanti saya sudah bisa terima dalam bentuk jadi. Tidak lebih dari 5 menit. Kenapa tidak lebih dari 5 menit? Supaya nanti video ini tidak terlalu panjang. Biasanya kalau terlalu panjang,
tidak akan ditonton orang sampai selesai. Saya pikir ini sangat jelas. Ini tahapan tugasnya, silahkan kerjakan. Nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya, laporkan ke saya biar saya tahu mengelompokkan kelasmu kemana. Nanti kamu bisa menamai kelompokmu sendiri, misalnya nama kelompok 1 namanya apa, kelompok 2 namanya apa, dan cantumkan nanti itu di videomu itu. Desainlah sedemikian rupa supaya menarik. Saya pikir itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya jelas, semuanya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kalau sudah begitu, kalau sudah selesai, kita akhiri pertemuan kita ini. Ini pertemuan ke-14. Artinya kita masih punya satu pertemuan berikutnya. Usahakan tugasnya tidak lewat dari tanggal 23 September, karena setelah itu kita sudah akan ujian akhir semester. Jadi sebelum liburan panjang, sebelum pulang kampung, kerjakan dulu semua ini, kerjakan dengan baik. Nanti kalau jadi di YouTube, share YouTube-nya. Mana tahu YouTube-mu bagus, nanti lumayan, viewersnya lumayan, ada poin untukmu untuk itu. Itu saja kalau soal penilaian. Yang pasti saya akan menilai tentang kualitas videonya. Saya juga akan menilai tentang alurnya. Saya juga akan menilai antara kesesuaian antara gambar dengan narasi. Saya juga akan menilai tentang seberapa memikat narasimu untuk menjelaskan tentang rumah sakit itu. Itu semua akan menjadi penilaian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik, semuanya gembira. Untuk itu saya akhiri kelas ini. Jangan lupa tetap bahagia, tetap gembira. Nikmati kuliahmu, tinggal satu pertemuan saja, kerjakan semua tugas. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan ke-15, pertemuan terakhir kita dalam perkuliahan tatap muka. Selamat siang.